Pria itu menemukan sebuah rahasia yang mengerikan. Kacang-kacang di atas meja ternyata bergerak sendiri. Ini berarti menara penjaga laut mereka telah mulai miring. Jika mereka tidak segera pergi, menara itu akan runtuh dan mereka akan mati tanpa jejak. Yang lebih menakutkan lagi, mereka sudah ditempatkan di menara itu selama 2 tahun. Menurut peraturan, personel baru seharusnya menggantikan mereka setiap 2 tahun. Namun, waktu yang dijadwalkan sudah lama berlalu. Saat semua orang mulai kehilangan harapan, seorang penjaga melihat sebuah kapal mendekat dari kejauhan. Aneh, kapal itu tidak muncul di radar. Penjaga itu yakin itu mungkin kapal pengangkut yang datang untuk menggantikan mereka. Namun kapten merasa sesuatu tidak beres karena identitas kapal itu tidak diketahui. Kapten dengan tegas menekan tombol alarm. Ia memerintahkan para prajurit bersiap untuk pertempuran dan mengarahkan senjata mereka ke kapal tak dikenal itu. Semakin dekat kapal itu, jantung semua orang terasa naik ke tenggorokan. Ketika mereka menunggu kapten memberi perintah untuk menembak, kapten tiba-tiba berubah pikiran. Ia mengeluarkan pistol dan memberikannya kepada penjaga. Memerintahkannya untuk naik kapal kecil dan memeriksa kapal tersebut. Meski penjaga itu terlihat tidak rela, tugas seorang prajurit adalah mematuhi perintah. Tak lama kemudian, ia perlahan mendekati kapal itu. Namun yang mengejutkannya, tidak peduli seberapa keras ia berteriak. Tidak ada jawaban. Seluruh badan kapal berkarat, tampak persis seperti kapal hantu legendaris. Untuk memastikan dugaannya, penjaga itu memaksakan diri melawan rasa takut dan naik ke kapal. Karena radio terus mengeluarkan suara statis, ia mematikan walkie-talkie-nya. Tanpa sadar tindakan kecil itu hampir membuatnya kehilangan nyawa. Ia kemudian memeriksa kapal itu dengan saksama. Tetapi setelah memeriksa setiap sudut, ia tidak menemukan tanda-tanda siapapun. Jelas kapal itu telah ditinggalkan sejak lama. Setelah masuk lebih dalam ke kabin, ia tiba-tiba menemukan 4 set perlengkapan pelindung. Dari situ ia menyimpulkan bahwa 4 prajurit yang seharusnya menggantikan mereka sudah menemui akhir yang tragis. Untungnya ada banyak persediaan makanan di kapal. Jadi ia duduk dan makan sendirian, sama sekali tidak menyadari bahwa di sisi lain kapten diliputi kecemasan. Tidak ada respons dari penjaga melalui radio, sehingga kapten mengira ia mengalami masalah. Ia segera mengaktifkan sistem senjata nuklir menara, bersiap menghancurkan kapal mencurigakan itu sepenuhnya. Tepat ketika kapten hendak meluncurkan nuklir, penjaga itu akhirnya ingat untuk melapor. Untungnya pesan itu diterima tepat waktu, dan peluncuran dibatalkan. Kapten kemudian memerintahkan penjaga untuk menarik kapal itu kembali. Tak lama setelah itu, ia juga melihat banyaknya persediaan di kapal itu. Ia tidak mengerti mengapa persediaan masih ada, namun awak kapal menghilang tanpa jejak. Untuk mengungkap kebenaran, kapten segera mengunduh buku log kapal dan menggunakan pena untuk memetakan rute kapal pengganti. Pada akhirnya, kapten menemukan sesuatu yang mengerikan. Kenyataannya, kapal pengganti telah lama tiba di dekat menara, tetapi dipandu ke lokasi yang salah oleh menara penjaga itu sendiri. Saat itulah ia menyadari bahwa ada mata-mata di antara tim mereka yang beranggotakan 4 orang.